not a game, it's a rich thing. Halo adik-adik, selamat datang di Dunia Belajar Channel yang didedikasikan untuk belajar di mana kita bisa saling berbagi dan bercerita. Oh iya, kakak ingatkan ya, jangan lupa like, comment, and subscribe, serta share ke media sosial kalian ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perpindahan dan jarak. Jarak adalah panjang suatu lintasan, sedangkan perpindahan adalah selisih antara titik awal dan titik akhir. Nah, kita lihat sama-sama bagaimana perbedaan antara jarak dan perpindahan. Kita simak penjelasan tentang perbedaan keduanya. Nah, adik-adik, kita akan membahas tentang perbedaan antara jarak dan perpindahan. Nah, kalau jarak dan perpindahan itu kelihatan sama tetapi sebenarnya berbeda. Jarak itu adalah panjang lintasan yang kalian tempuh. Misalnya kalian ingin dari kota A menuju ke kota B. Tetapi jarak yang kalian tempuh adalah panjang lintasan yang kalian lalui. Entah kalian dari sini, maka kalian akan berjalan ke sini. Nah, ini namanya jarak. Ya, panjang lintasan yang kalian tempuh. Sedangkan perpindahan adalah selisih antara titik awal atau tempat awal dan titik akhir. Nah, itu adalah perpindahan. Nah, kita lihat contoh bagaimana perbedaan antara jarak dan perpindahan. Misalnya ini Pak siapa ya? Ini Pak Tony. Pak Tony bergerak atau berjalan dari kota A menuju ke kota B. Nah, jarak yang ditempuh Pak Tony adalah 20 meter ya, ini ya 20 meter. Sedangkan perpindahan yang ditempuh Pak Tony, perpindahan adalah selisih antara titik awal dan titik akhir. Maka perpindahan yang terjadi juga adalah 20 meter. Nah, bagaimana jika kasusnya adalah Pak Tony berjalan dari kota A ke kota B dan kembali ke kota A? Nah, kita lihat maka jarak yang ditempuh oleh Pak Tony adalah yang pertama beliau ke kota B, maka jarak yang ditempuh adalah 20 meter. Ketika ia kembali ke kota A, maka jarak yang ditempuh adalah 20 tambah 20 maka 40 meter. Nah, sekarang bagaimana dengan perpindahan? Perpindahan adalah selisih dari titik awal dan titik akhir. Awalnya Pak Tony di titik A, terus ke titik B, terus kembali ke titik A. Nah, tidak ada selisih sama sekali sehingga perpindahan yang terjadi adalah 0. Selanjutnya kita akan belajar tentang kelajuan dan kecepatan. Nah, kelajuan adalah jarak yang ditempuh setiap satuan waktu, sedangkan kecepatan adalah perpindahan yang ditempuh setiap satuan waktu. Berikut ini adalah rumus atau formula tentang kelajuan dan kecepatan. Secara umum, kelajuan dan kecepatan memiliki simbol yang sama. Nah, kelajuan memiliki pengertian jarak per waktu yang disimbolkan dengan V sama dengan S per T atau L per T, tetapi biasa secara umumnya adalah S per T. Kecepatan pun demikian, V sama dengan S per T. Nah, adik-adik, tadi rumus untuk mencari kelajuan dan kecepatannya. Tentu akan ada pertanyaan dari adik-adik. Lah Kak, bagaimana kalau seandainya yang ditanya adalah jarak atau yang ditanya adalah waktu? Nah, untuk menjawab pertanyaan adik-adik yang demikian, kita akan dibantu dengan piramida T. Nah, ini kakak namakan piramida T. Kenapa? Karena bagian tengah ini berbentuk T. Yuk kita langsung menggunakan bagaimana cara menggunakan piramida T. Nah, piramida T ini, yang garis ini kita asumsikan bahwa ini adalah pembagian. Jadi kalau melewati garis ini berarti akan terjadi pembagian. Nah, sedangkan garis yang seperti ini kita asumsikan ini adalah perkalian. Jadi jika melewati garis ini, maka ini akan digunakan yaitu perkalian. Nah, selanjutnya bagaimana jika rumus kelajuan adalah V sama dengan S per T? Kita akan tempatkan pada posisinya masing-masing. V ini kita akan tempatkan pada posisi di sini, S posisi atas, dan T akan posisi seperti
seperti ini. Nah, jika sudah demikian, maka adik-adik akan mudah sekali untuk menentukan jika yang ditanya S atau T. Itu kita lihat sama-sama. Nah, kalau yang ditanya V, maka S, ingat lewat garis ini ya pembagian, dibagi dengan T. Nah, bagaimana jika yang ditanya adalah S? S sama dengan V garis ini kali T. Nah, bagaimana jika yang ditanya adalah T? Maka S dibagi dengan V. Nah, mudah-mudahan piramida T ini bisa membantu adik-adik untuk mengerjakan soal. Nah, rumus kelajuan dan kecepatan juga sering dikenal dengan rumus JKW atau Jokowi. J adalah jarak, K adalah kecepatan, dan W adalah waktu. Nah, cara mencarinya seperti penjelasan tadi juga. Nah, adik-adik, di dalam materi kelajuan atau kecepatan biasa akan kalian menemukan soal kalian diminta untuk mengkonversikan kelajuannya, atau dengan kata lain seperti ini. Ketika kalian diberi soal yang ditanya kelajuan, maka jawaban kalian bisa saja kilometer per jam ataukah meter per sekon. Nah, kadang-kadang akan ada soal yang meminta hasil akhir kalian kilometer per jam tadi dikonversikan menjadi meter per sekon, atau dari meter per sekon dikonversikan menjadi kilometer per jam. Nah, tentu adik-adik sendiri bingung bagaimana cara mengkonversikan. Nah, sekarang kakak akan membantu bagaimana cara mengkonversikan kelajuan, satuan kelajuan tersebut dari kilometer per jam ke meter per sekon, atau dari meter per sekon ke kilometer per jam. Nah, di sini kakak sudah menyiapkan ada dua soal, yaitu 72 km per jam sama dengan titik-titik meter per sekon, dan 50 meter per sekon sama dengan titik-titik kilometer per jam. Kita kerjakan yang pertama adalah nomor 1 tentang 72 km per jam ke meter per sekon. Nah, sebenarnya dari kilometer per jam ke meter per sekon penjelasan itu panjang sekali. Nah, kakak tidak ingin menjelaskan terlalu panjang lebar. Kakak ingin memberikan tips atau cara tersingkat bagaimana cara mengkonversikan 72 km per jam ini ke meter per sekon. Caranya itu adik-adik tinggal membagikan 72 ini dibagi dengan 3,6. Nah, maka sama dengan 72 ini, karena ini adalah bilangan desimal, kita kalikan 22 dengan 10 ya, angka 10. Nah, sehingga ini jadinya 720, di sini jadinya 36. Sehingga hasil akhir dari 72 bagi 3,6 adalah 20 meter per sekon. Nah, bagaimana dengan nomor 2? Nomor 2, jika dari meter per sekon ke kilometer per jam, yaitu 50 meter per sekon ini menuju ke kilometer per jam. Tipsnya adalah kalian cukup mengalihkan saja 50 ini dikali dengan 3,6, yang dimana hasil akhirnya adalah 180 km per jam. Nah, di sini cara tersingkat atau cara termudah adalah kakak kasih tips. Yang pertama, dari kilometer per jam ke meter per sekon cukup adik-adik dibagikan saja dengan 3,6. Sedangkan jika soal yang keluar yang minta dikonversi adalah dari meter per sekon ke kilometer per jam, maka adik-adik cukup mengalihkan dengan 3,6 gitu. Nah, demikianlah materi tentang jarak perpindahan dan kelajuan. Semoga materi ini bisa membantu adik-adik untuk belajar di rumah kalian.